kita akan melanjutkan pembelajaran-pembelajaran kita tentang letting go. Seperti biasa kita akan membedah bukunya David Hawkins, di mana di dalam David Hawkins ini kita akan berbicara tentang bagaimana melepaskan gitu ya. Kita udah bahas panjang lebar tentang pikiran, perasaan, emosi, bahwa problem manusia itu kaitannya hanya bagaimana meregulasi pikiran, perasaan, dan emosi sih sebetulnya gitu ya. Dan kita udah bahas dan kita udah tahu bahwa banyak sekali orang yang menahan perasaannya, kabur dari perasaannya gitu, dan dia tidak berdamai gitu. Bahwa teman-teman, banyak orang yang melihat tentang value hidup gitu ya, bahwa value hidup itu dilihat dari tasnya mereknya apa, dilihat dari rumahnya di mana, berapa tingkat gitu, dilihat dari uangnya berapa, itu oke gitu ya. Tetapi value hidup adalah yang terpenting, bagaimana kita bisa berdamai dengan diri gitu. Maka ya kita bisa pakai tas branded branded gitu ya, kita bisa kelihatan oke banget, kita bisa punya status sosial yang gimana, tapi ya kalau menderita dan tidak bisa menerima diri seapa adanya, saya rasa itu bukan value gitu. Gitu ya. Jadi value tidak terletak pada brandnya, pun itu penting, tetapi bagaimana kita bisa menerima joy with self gitu. Anyway, gitu ya teman-teman ya. Karena tidak ada yang bisa membuat kita bahagia, tidak ada yang bisa membuat kita damai kecuali bagaimana kita melatih gitu. Jadi kaitannya tidak pada siapapun di luar, karena sekali lagi teman-teman, jangan pernah berharap siapapun akan menolong kita. Jangan pernah berharap siapapun akan membantu, karena my life is my making gitu. Hidup kita adalah bagaimana pilihan kita gitu anyway. Ya, kira-kira itu apa namanya? Opening kita gitu ya, dan saya rasa kita akan lanjut ya teman-teman ya. Oke. Kita udah bahas bahwa Hawkins itu membuat skala apa namanya? Skala peta kesadaran dari level paling rendah yang disebut dengan yang namanya grief ya, kemarin kita udah bahas ya. Jadi saya sedikit ulang dulu dikit aja supaya nanti teman-teman, setidaknya teman-teman gini, banyak orang yang nggak tahu perasaannya sedang apa gitu. Ayo coba rasain deh. Kita tuh jarang banget untuk ngecek, aku tuh lagi ngerasain apa sih gitu. Kalau baterai handphone, jam 12 siang udah 2%, deg-degan pengen nyari charger. Tapi banyak orang yang nggak sadar bahwa dirinya baterainya lemah gitu. Jadi burn out, low bat gitu. Even dia nggak tahu lagi ngerasain apa, lagi butuh apa tuh nggak tahu gitu. Jadi kalau ditanya kenapa, bete aja pokoknya. Betenya kenapa? Nggak tahu, pokoknya bete aja. Dan itu biasanya ditutup-tutupin, dihindari gitu ya. Dan itulah kenapa Hawkins mengajarkan just letting go gitu. Karena pada ujungnya ketika kita melepaskan, kita akan selamat gitu. Gitu ya. Nah, saya mau baca cover belakangnya dulu ya, ini belum pernah dibaca. Letting Go adalah sebuah buku monumental yang menjelaskan cara paling efektif untuk menyirnakan berbagai hambatan batin menuju pencerahan. Setelah didera puluhan penyakit kronis yang tak tersembuhkan oleh metode medis, Dr. Hawkins memasrahkan semua penyakitnya hingga satu persatu sirna. Hampir semua penyakit fisik dan mental disebabkan oleh emosi-emosi negatif yang terpendam di alam bawah sadar. Alam bawah sadar, coba kebayang nggak? Ketika emosi-emosi itu dilepaskan melalui sikap pasrah, kesembuhan pun terjadi dengan sendirinya. Uniknya, sikap pasrah adalah esensi ajaran semua agama. Tetapi banyak yang gagal menjalaninya karena belum memahami mekanismenya. Ya aku udah ikhlas, nah udah pokoknya kalau orang ngomong, aku udah ikhlas, belum sih kayaknya ya. Gitu biasanya. Melalui buku ini, mekanisme pasrah dijelaskan secara detail melalui pendekatan psikoanalisis untuk menyirnakan blok-blok batin yang menghalangi diri kita dari cinta dan kebahagiaan. Metode ini bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan efeknya langsung terasa. Oke? Jika Anda telah mengikuti banyak program pemberdayaan diri, ikutan seminar, ikutan workshop, dan jalan spiritual tetapi masih merasa menderita, berhentilah sejenak, baca buku ini agar tahu penyebabnya. Dr. Hawkins, saintis yang mistikus modern, akan memandu Anda menyelam ke dalam diri untuk menemukan kebahagiaan sejati yang merupakan hakikat jiwa setiap manusia. Jadi, you are happiness what you seek. Ya, you are happiness what you seek. Apa sih artinya? Anda, kita adalah kebahagiaan yang kita cari seumur hidup gitu.
Jadi kalau kita bicara konteks kebahagiaan, ya sebenarnya kita ini kebahagiaan yang ketutup sama banyak keinginan, ketutup sama banyak judgement. Jadi kalau kita ngelepasin semua itu, kita ya itu bahagia gitu sebetulnya ya. Jadi ini bukunya namanya Letting Go, teman-teman. Oke, tuh, ini udah berbolak-balik gitu. Tapi uniknya setiap baca gitu ya, kita dapat insight yang dalam lah gitu ya, beda gitu kira-kira. Oke ya. Oke, Hawkins membagi dalam 17 frekuensi, ingat, satu energi, dua vibrasi, 17 frekuensi. Ya, satu energi, dua vibrasi, 17 frekuensi. Dua vibrasi, 17 frekuensi. Energi, vibrasi, frekuensi ya. Oke, teman-teman, nanti ulang ke belakang supaya itu nanti bisa lebih detail. Oke. Jadi kemarin kita udah bahas ya bahwa si frekuensi yang paling rendah itu, nih ya, kita kembali dulu ke tabelnya Hawkins sebentar. Frekuensi yang paling rendah itu namanya adalah shame, rasa malu. Naik satu level namanya bersalah, naik satu level namanya apatis. Nah jadi teman-teman kalau ada di apatis, rasa bersalah, rasa malu, aduh teman-teman sebisa mungkin jangan lama-lama ada di frekuensi itu. Karena itu frekuensi yang rendah banget gitu kira-kira. Yang kemarin saya cerita bahwa aduh aku tuh ibunya nggak benar, anaknya gini, ngerasa bersalah gitu. Aku tuh orang tua nggak baik, aku tuh nggak baik, semua gitu aja terus diulang-ulang gitu. Hati-hati ya. Ya, hati-hati terhadap rasa bersalah. Karena rasa bersalah itu akan adiksi. Dan semakin kita makin merasa bersalah dan semakin malu itu energinya kecil banget gitu. Maka nanti paling bawah tuh udah kadang-kadang, maaf ya, kenapa orang depresi tuh malas gerak karena nggak ada bensin gitu. Gitu ya, makanya kenapa kita penting tahu kita lagi ada di fase mana supaya nanti kita ngerti bahwa oh aku lagi ini. Aku lagi di 20 misalnya, aku lagi di 30 misalnya, aku lagi di 50 gitu misalnya. Gitu ya. Ya, kalau istighfar bagus, tapi kalau istighfarnya cuman kayak membeo gitu ya, cuman hanya kebiasaan, nggak ngaruh sih gitu. Bagus sih, mengatakan bagus, tetapi ketika kita nggak ngerti apa yang harus diregulasi, itu hanya akan menjadi kata-kata yang diucapkan aja gitu kira-kira. Makanya bagus sekali kita punya kebiasaan beristighfar, tetapi kebiasaan tanpa pengetahuan itu hanya akan menjadi sebuah rutinitas yang diulang-ulang gitu intinya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi saya baca cepat ya karena ini udah. Shame paling bawah, guilt, rasa bersalah, apatis berikutnya, duka cita, ketakutan, hasrat, amarah, kebanggaan, dan seterusnya gitu. Nah jadi teman-teman nanti boleh cek aja di Google gitu ya, tabel kesadaran Hawkins, di situ pasti ada. Dan di feed saya juga udah saya posting sih. Jadi teman-teman bisa lihat gitu. Itu saya agak modifikasi postingan Hawkins itu saya kaitkan dengan perspektif sufi gitu. Jadi nanti teman-teman bisa tahu bahwa teman-teman mungkin pernah dengar dalam perspektif sufi itu ada 7 derajat jiwa. Level paling rendah namanya amarah, naik satu level namanya lawamah, naik satu level namanya mulhamah, naik satu level namanya mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah gitu kira-kira. Jadi kalau dalam perspektif tasawuf itu ada 7 gitu ya. Nah 7 ini nanti teman-teman bakal tahu bahwa dalam Hawkins ada dibagi dari 17 gitu lah kira-kira. Anyway, ya sip ya. Jadi nanti seenggaknya kayaknya aku lagi ada di level ini deh. Aku harus gini. Kayaknya aku lagi ada di sini deh. Aku penting untuk begitu gitu. Seenggaknya kita tahu kita lagi ada di mana. Teman-teman, maaf ya. Kalau kita nggak tahu kita lagi ada di mana, kita nggak tahu kita harus ngapain. Betul nggak? Itulah kenapa self-awareness, bagaimana aware terhadap diri itu penting banget. Dan sedih sih. Kadang orang yang paling nggak pernah kita pedulikan siapa coba? Ini nih. Diri sendiri. Ya suka nggak peduli gitu, suka nggak care sama diri sendiri, makanya kekurangan self love gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Alright, so kita akan bicara tentang apati dan depresi. Apatis adalah keyakinan bahwa aku tidak mampu. Tuh teman-teman, pede itu perlu ya, tapi over pede juga bahaya sih. Anyway, makanya hati-hati ketika kita merasa bahwa kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya nggak mampu deh. Belum ngapa-ngapain, udah nggak bisa deh. Nggak mampu deh. Nah itu berarti ada di level 3 paling bawah namanya apatis gitu ya kira-kira. Oke, saya mau ulang contoh ya teman-teman ya. Nah salah satunya minder, yes.
Ya, salah satunya minder, benar. Sip ya. Oke. Tapi beda tipis antara malu sama malu-maluin. Beda tipis ya. Anyway. Oke, saya langsung jump ke contoh. Mari kita ambil contoh masalah manusia yang khas dan menelusuri bagaimana mekanisme pasrah bekerja untuk membebaskan kita dari hambatan-hambatan yang paling umum. Ya. Nah, salah satu hambatan yang kemarin kita bahas bahwa 9 dari 10 orang itu takut untuk berbicara di depan umum. Jadi berbicara di depan umum untuk kebanyakan orang menjadi sebuah problem. Kenapa? Nggak pede lah, malu lah, ngerasa omongannya nggak penting lah, ngerasa kayaknya nggak diperhatiin lah, dan seterusnya, gitu kira-kira. Ya, nah maka Hawkins ngambil contoh, public speaking adalah salah satu hambatan yang paling umum pada level apati di arena ini. Kita mengatakan, oh aku tidak mungkin ngomong di depan, aku nggak bisa, aku akan gelagapan, tidak ada yang mau mendengarkanku gitu. Oke? Tidak ada yang layak dikatakan dariku. Jika kita mengingatkan diri sendiri tentang niat kita, kita akan melihat bahwa apati sejatinya hanya menutupi rasa takut. Jadi teman-teman, bisa jadi kenapa kita apatis? Karena si apatis ini nutupin rasa takut gitu. Ya, jadi teman-teman nanti akan lebih peka, aku lagi apatis atau aku lagi takut. Karena takut jauh lebih baik daripada apatis. Kenapa? Karena takut level energinya lebih tinggi daripada apatis gitu. Gitu ya. Nah, jadi nanti disadari, aku tuh apatis atau takut ya gitu. Ya, itu ya, nanti disadari gitu. Oke. Pada level apati arena ini kita mengatakan, oh ya ini udah ya. Nah ini, jika kita mengingatkan diri sendiri tentang niat kita, kita akan melihat bahwa apati sejatinya hanya menutupi rasa takut. Sekarang, pikirkan tentang public speaking itu menakutkan bukan ketidakmungkinan. Beda antara nggak mungkin dan nggak bisa. Atau ini menakutkan dan ini nggak mungkin. Jadi kalau udah mulai mindsetnya, kayaknya aku nggak mungkin berubah deh. Atau kayaknya dia nggak mungkin berubah deh. Gitu misalnya ya. Itu beda tuh. Ya, itu dua hal yang berbeda teman-teman. Nah nanti beda juga, aku tuh nggak punya waktu, bukan nggak punya waktu, tidak melakukan sebuah ya nggak diprioritasin aja sih gitu. Atau aku tuh nggak bisa maafin, bukan nggak bisa, nggak mau gitu. Ya ini tipis-tipis teman-teman, tapi kadang-kadang nggak ngeh gitu, nggak peka gitu. Ya. Dan yang lucu ya, kita tuh tahu bahwa tidak memaafkan itu bikin sakit hati dan nggak enak. Dan ngomong lagi, aku tuh harusnya maafin tapi aku nggak bisa, aneh gitu ya. Tahu harus maafin, tapi nggak mau coba. Tapi ya udah sih, itu kalau nggak dilatih emang PR banget sih. Saya pernah mengalami fase itu sih masalahnya gitu. Dan uniknya ketika mulai nyadar bahwa iya ya yang rugi-rugi gue gitu ya, yang nggak enak juga saya gitu kira-kira. Iya ya gitu. Anyway, jadi sebenarnya teman-teman kita tuh tahu banget sih yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan gitu. Cuman nggak mau dan selalu nyari validasi gitu. Dan yang menarik adalah nyari validasi untuk mengiyahkan apa yang aku mau. Jadi nyari yang ngomong yang cocok. Ini cocok nih sama yang aku mau gitu lah kira-kira. Tapi itu bagaimana otak kita bekerja adalah bagaimana kenyamanan. Ingat ya teman-teman ya. Nomor satu kita dengerin siapapun bukan logiknya dulu. Nyaman atau enggak. Udah itu sikap otak kita. Ya, kalau udah nyaman, klik nyambung. Makanya maaf ya, frekuensi nggak bisa dipaksain, nggak bisa. Jadi jangan pernah memaksakan orang untuk nyaman sama kita, nggak bisa. Makanya jangan pernah ngejar, jangan pernah pengen dia berubah, cukup memantaskan diri gitu. Kalau frekuensinya udah pantas, itu akan terjadi secara otomatis by the way. Ya, oke. Asik nih. Sampai sini oke? Oke sampai sini? Wah tidur nih kayaknya orang-orang nih. Oh oke sip. Sip. Oke ya. Sip lanjut ya teman-teman ya. Sorry saya agak cepat di sini karena ini udah ya. Karena kita mau lanjut ke next phase gitu. Fase berikutnya. Fase berikutnya. Jika kita mengingatkan diri sendiri tentang niat kita, kita akan melihat bahwa apati sejatinya hanya menutupi rasa takut. Sekarang pikirkan tentang public speaking itu menakutkan, bukan ketidakmungkinan. Oke?
Ini menghasilkan titik cerah tertentu. Faktanya, bukanlah kita tidak bisa, melainkan kita takut. Teman-teman nanti rasain ya kalau ngomong gini, aku tuh nggak bisa. Coba rasain, nggak bisa atau takut. Dan ya, aduh, kalau udah kena apa ya? Kalau udah kena bukan dogma doktrin atau ya namanya pola asuh, pola pendidikan yang alana kamu bisa apa sih? Ah, udahlah kamu bisa apa? Itu akan ke bawah bahwa kita akan memiliki mental bahwa kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Dan itu teman-teman nggak ada yang bisa ngelatih kecuali kitanya mau latihan. Oke? Semangat teman-teman. Dan selalu saya ulang-ulang, terima kasih banget yang udah selalu hadir di Letting Go. Kita semua lagi menyumbang good vibes anyway. Jadi ketika kita datang ke sini vibes-nya oke, setidaknya maaf ya teman-teman ya ini cuma mau cerita, mau denger ini ngerti kek, enggak kek, kalau di sininya udah nyaman, seenggaknya kita istirahat energi sebentar gitulah kira-kira. Ya, seenggaknya dalam 1 jam ke depan nggak terlalu overthinking, dalam 1 jam ke depan nggak terlalu mikirin masalah, dalam 1 jam ke depan nggak terlalu mikirin si yang didendam, nggak terlalu mikirin mantan gitu. Kalau punya itu juga ya, kira-kira ya anyway. Oke, ketika rasa takut ini muncul dan dilepaskan, kita menjadi sadar akan fakta bahwa kita punya hasrat untuk melakukan hal yang kita takuti. Oke, sekarang ketika melihat hasrat, yang dihalangi oleh rasa takut dan mungkin diperparah oleh duka cita karena kehilangan kesempatan di masa lalu, amarah pun muncul. Teman-teman ingat, tidak ada satu hal pun yang luput dari memori. Nggak ada yang kita lupa. Dalam tanda petik, bukan nggak ada yang kita lupa, sorry. Tidak ada yang lepas dari yang namanya memori, meskipun kita lupa. Jadi ingat, teman-teman kalau ada gambar iceberg, paling atas itu yang kecil, tip kecil itu namanya conscious mind. Turun ke bawah agak gede namanya subconscious mind. Lebih bawah lagi namanya unconscious mind. Conscious mind kita itu cuma 1-5%. Apa artinya? 95% kita nggak tahu dan nggak kenal diri kita gitu. Jadi teman-teman jangan heran ya. Kalau si unconscious mind ini lagi meletup naik ke subconscious mind, kadang-kadang gelisah tapi nggak tahu alasannya kenapa. Kadang-kadang tiba-tiba sedih gitu tapi nggak tahu alasannya kenapa. Wah, dahsyat nggak? Itu ada panggilan-panggilan dari unconscious kita naik ke subconscious mind kita, dia nanti meletup ke consciousness kita gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita udah mulai ngerti mekanismenya nggak aneh-aneh gitu mikirnya. Aduh, ini kenapa ya? Nah, ngelihat apa jadi uka-uka gitu misalnya. Enggak, itu mekanisme di dalam sebenarnya. Gitu ya. Jadi, kenapa penting untuk mengerti self engineering? Teman-teman jangan lupa ya. Ini tubuh kita ini adalah teknologi paling canggih sesemesta raya. Cuman kebanyakan orang nggak tahu cara pakainya, nggak ngerti manual booknya. Kebayang nggak punya benda canggih, tapi nggak tahu cara pakainya. Misal, beli iPad baru, dijadiin tatakan untuk mau ngiris-ngiris bawang, kan aneh, bener nggak? Waduh, ini keren banget ya, tatakan ngiris bawangnya iPad M4 gitu misalnya. Ya bukan keren sih, itu namanya agak-agak aneh gitu ya kira-kira. Jadi makanya jangan sampai ini si teknologi yang oke, tapi kita nggak ngerti cara makainya gitu kira-kira. Nah teman-teman kalau kita nggak ngerti cara makai diri kita, akhirnya kita jadi gambling. Jadi kayak mau kebetulan aja sih, ini enggak. Jadi trial error, trial error, trial error gitu. Karena kita nggak tahu nih gimana cara pakai si teknologi ini gitu kira-kira. Ya, teman-teman jangan lupa ini adalah teknologi yang paling canggih yang kita perlu terus-menerus gali gimana cara menggunakannya, manual booknya gitu. Anyway. Pada titik ini kita telah beralih dari apati ke duka cita, ke hasrat dan ke amarah. Jadi amarah much more better, lebih baik daripada apati. Kenapa? Karena amarah tuh mau gerak. Kalau apati tuh gini nih. Teman-teman pernah nggak sih mengalami masa ya? Saya pernah banget gitu.
Kebayang nggak? Mau ngapa-ngapain, males banget, nggak ada tenaga, nggak ada gairah. Udah aja. Pokoknya teman setia hanya kasur gitu. Kebayang nggak? Dan saya rasa sekali lagi ya teman-teman, fase-fase apapun yang kita lewati adalah fase bagaimana kita sedang melakukan yang namanya pertumbuhan kesadaran gitu. Ya, makanya ya saya selalu ulang-ulang ya teman-teman ya. Maaf ya, karena ini pengalaman saya. Kalau kalian, saya nggak pernah mengalami masa suram, nggak akan belajar gini-ginian lah gitu. Gitu. Jadi yuk kita syukuri apa yang kita lalui, itulah tahapan jalan untuk kita belajar untuk seperti ini. Aduh pokoknya teman-teman jangan bosan saya ngomong ini, karena saya selalu mencintai quotes-nya Rumi, I love Rumi ya. Luka adalah tempat cahaya masuk. Kalau kita tidak pernah terluka, tidak akan ada cahaya yang masuk gitu. Jadi syukurilah luka, karena dengan luka itu kita ada pada tahapan sekarang. Dan ingat, pada akhirnya, kita semua akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci dalam hidup ini. Karena merekalah yang menghantarkan kita ke kelas ini. Jadi maafkanlah, terimalah, SSP, santai, senyum, dan pasrah. Ya, karena mereka hadir sebagai guidance kita, mereka hadir sebagai tukang pos, mereka hadir sebagai pembawa pesan untuk kita masuk ke kelas ini gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa membawa kita untuk memaafkan. Karena kunci yang terbaik dalam hidup adalah forgiveness gitu. Oke? Pada titik ini kita telah beralih dari apati ke duka cita, ke hasrat, ke amarah. Oke? Dalam amarah, ada lebih banyak energi dan kemampuan untuk bertindak. Amarah sering mengambil bentuk kekesalan, seperti kekesalan karena kita telah setuju untuk berbicara di depan umum dan sekarang merasa wajib untuk melakukannya. Nah, jadi kalau udah mulai melampaui yang namanya apatis, udah mulai tuh. Jadi teman-teman ingat ya, jangan-jangan bukan nggak mau tapi takut gitu. Ya, SSP, santai, senyum, pasrah. Gitu ya, terima, mengalir, pasrah, sama aja. Ada juga amarah terhadap ketakutan kita yang telah menghalangi pencapaian di masa lalu. Dan amarah itu mengarah pada keputusan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Keputusan ini bisa mengambil bentuk kursus public speaking. Nah, teman-teman, kalau ini kan contoh ya. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman pribadi saya, teman-teman. Dulu awal-awal ketika saya perform, itu saya takut banget untuk main sulap di depan orang. Kenapa? Takut salah lah, takut dibully lah, takut heckler lah. Teman-teman tahu heckler ya? Heckler tuh orang yang suka, nyebelin lah. Kalau diajak tuh main tuh nyebelin aja. Pokoknya, ya, gitu-gitulah ya. Itu namanya heckler by the way. Nah, tetapi menariknya adalah, yaitu tadi, ketakutan-ketakutan itu selalu ada yang membuat kita akhirnya jadi nggak mau maju gitu kira-kira. Ya udah, mau nggak mau harus apa? Makanya teman-teman, latihan kata kuncinya. Nah, karena waktu itu semangat, jadi akhirnya belajar lagi. Iya ngalelewe bener. Ngalelewe apa ya bahasa Inggrisnya ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Ngenyek gitu ya, ngenyek gitu. Ngenyek. Perbedaan orang Indonesia sama orang bule kalau diajak main sulap, ya sepengalaman saya, pertanyaan orang Indonesia nomor satu kalau main sulap, Mas pakai jin ya? Gitu. Terus saya jawab, teman-teman rahasia tapi ya, saya memang sering banget sulap pakai jin sih. Nah, namanya blue jeans. Gitu kira-kira ya. Nah, anyway, sama kayak si public speaking ini teman-teman. Nah, mencemooh bener. Si public speaking ini begitu saya tahu bahwa saya bukan nggak bisa tapi saya takut, saya mau les public speaking. Gitu. Saya mau belajar. Nah,
Ada juga amarah terhadap ketakutan kita yang telah menghalangi pencapaian di masa lalu dan amarah itu mengarah kepada keputusan untuk melakukan sesuatu terhadapnya. Contoh ya, contoh. Keputusan ini bisa mengambil bentuk kursus public speaking. Ketika kita mendaftar untuk kursus public speaking, kita telah bergerak naik ke energi kebanggaan karena kita akhirnya menghadapi masalah dengan berani. Anyway, jadi teman-teman, kalau kita udah les, kan kebayang ya, aduh kalau abis les tuh ngerasa paling oke, kenapa? Bisa gitu. Dulu ya zaman-zaman SSC gitu ya, zaman-zaman GO gitu waktu saya SMP, SMA, itu kan les tuh ya. Jadi teman-teman sekolah yang nggak les tuh nggak tahu cara cepatnya. Oh kalau udah les, kan anak SSC nih gitu. SSC tuh apa ya? Anyway itulah pokoknya tempat les aja ya gitu ya kira-kira. Nah, saya belum pernah ke Primagama sih. GO bener, Ganesha Operation, bener-bener. Cuman itu cerita-cerita kakak-kakak saya sih, saya waktu itu belum lahir ya. Ini mah dongeng dulu-dulu. Ini mah cerita-cerita, saya nggak tahu sih sebenarnya, cuman ini didongengin ya gitu. Keceplosan euy. Ya, oke. Nah, jadi kalau saya belajar, saya les, saya ngerasa ada pride di situ. Kenapa? Karena begitu saya ada pride, saya lebih bisa dari mereka gitu. Saya lebih oke dari mereka. Gitu. Nah, pride itu jauh lebih better daripada apatis. Jadi teman-teman, di case ini maaf ya, mending sombong daripada apatis. Ya, jadi kalau punya atau ngelihat orang sombong, nggak apa-apa. Daripada dia apatis, mending sombong gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Cuman ya jangan berhenti di sombong, karena abis apatis atau abis pride itu juga nggak bagus gitu ya. Nanti naik ke courage. Jadi antara sombong dan semangat dua tipis banget. Tipis banget. Nah nanti si courage atau semangat itu yang titik aman gitu teman-teman. Ya, jadi keinginan dan sombong itu tipis banget. Makanya banyak keinginan lebih bagus daripada apatis. Gitu ya, kira-kira ya. Oke, awas nih jangan salah ngerti ya, bukan berarti sombong bagus, bukan. Kalau dibandingin dengan apatis, mending sombong gitu. Oke, sampai sini? Dapat ya? Sip, mantap. Oke, mudah-mudahan dapat ya. Karena ini lagi berbicara tentang apa? Energinya. Gitu ya. Apatis tuh ngerasa nggak bisa, ngerasa nggak mampu, ngerasa aku mah apa tuh gitu. Ya teman-teman, hati-hati ya, jokes itu tuh kadang-kadang kayak jokes tapi diulang-ulang jadi beneran lagi, jangan-jangan. Alah aku mah apa tuh, aku kan kayak remahan rengginang gitu misalnya ya, misal. Ya sih, tapi ya udahlah. Tapi poin pentingnya lebih baik ada di level pride, sombong daripada apatis gitu. Kenapa? Karena pride satu levelnya nanti bisa naik ke courage bisa naik ke acceptance nanti bisa naik ke level yang lebih tinggi gitu. Anyway, ya. Ketika kita mendaftar untuk kursus public speaking, kita telah bergerak naik ke energi kebanggaan karena pada akhirnya menghadapi masalah dengan berani. Dalam perjalanan ke kursus public speaking, sekali lagi, lebih banyak rasa takut yang muncul. Karena rasa ini terus-menerus diterima dan dipasrahkan. Kita menjadi sadar bahwa kita memiliki keberanian dalam kemampuan kita setidaknya untuk menghadapi ketakutan kita dan mengambil tindakan untuk mengatasinya. Nah teman-teman, jadi kalau lagi takut jangan ditolak, di-accept. Saya lagi takut, dah. Kalau lagi kesal, jangan ditolak, saya lagi kesal, dah. Terima aja dulu. Jangan dimodifikasi, jangan pengen berubah, kesal, bahagia. Jangan. Semakin kita memodifikasi dan pengen merubah kekinian yang dirasakan, semakin kita akan membuat dia menguat terus gitu kira-kira. Gitu. Apa bedanya apatis sama tawadu? Beda. Kalau apatis, aku nggak mampu. Kalau tawadu, rendah hati gitu. Itu beda. Ya, kalau tawadu tuh rendah hati. Kalau apatis rendah diri. Nah tuh. Yang satu rendah hati, yang satu rendah diri. Awas ketuker.
ya aku kan sebagai orang yang rendah diri. Nah, ini kalau bikin status salah bahaya. Aku sebagai orang yang rendah diri. Nah, dia tadinya mau sosokan rendah hati padahal jadi salah gitu. Hati-hati ya, itu beda tipis memang. Gitu ya. Nah, bicara mudah menjalaninya susah memang iya sih. Tapi kalau kita nggak belajar ya gimana mau menjalani sih. Betul sih, bener. Bicara emang mudah, tapi mudah-mudahan kita juga di sini kan bukan hanya untuk dibicarakan gitu ya, tapi kita sama-sama aplikasikan anyway. Oke teman-teman, karena kalau nggak diceritain ya nggak jadi belajar ya gitu kira-kira. Terus kalau saya diem aja, sip nggak ngerti gitu, makanya saya harus cerita gitu. Oke ya teman-teman ya. Ketika kita mendaftar untuk kursus public speaking, kita telah bergerak naik itu ya, poin pentingnya ya. Dalam perjalanan ke public speaking tadi, banyak rasa takut yang muncul, tapi karena kita udah sadar, kita udah terbebas dari apatis setidaknya. Oke? Level keberanian memiliki banyak energi. Energi itu mengambil bentuk pelepasan terhadap residu rasa takut, amarah, dan hasrat, sehingga di tengah-tengah kelas public speaking, kita tiba-tiba mengalami penerimaan. Dengan penerimaan muncullah kebebasan dari perlawanan yang sebelumnya mengambil bentuk rasa takut, apati, dan amarah. Sekarang kita mulai mengalami kegembiraan. Nah, jadi teman-teman benar sih. First start always the most hardest part. Jadi hari pertama tuh emang selalu paling susah sih ya. Sok dari apa aja, mau diet, mau olahraga, mau live gitu ya. First day, hari pertama kerja, itu pasti sesuatu yang paling PR gitu. Tapi pertanyaannya kalau nggak dimulai mau kapan? Karena kalau cuman mikir, nanti lagi gitu. Senin hidup baru. Nah udah Senin, Senin depan aja deh. Ya udah Senin depan, Senin lagi depan hidup baru. Udah nggak jadi-jadi gitu. Terus nanti komplain, hidup aku nggak berubah. Lah kamu kebiasaan yang nggak kamu rubah kok gitu. Seberat hari Senin. Benar-benar. Seberat hari Senin gitu. Oke. Ya. Teman-teman penting untuk terus nanya-nanya ya. Mau sampai kapan sih gitu. Sedih oke. Kasih batas waktu. Mau sampai kapan? Marah oke. Kasih batas waktu. Mau sampai kapan? Hari pertama ditinggal sedih bener banget. Dan that's okay. Tapi ditanya mau sampai kapan? Karena hidup selalu move on. Hidup selalu berjalan, mengalir gitu. Ya. Dan anyway teman-teman, bagaimanapun kita pasti akan berpisah ya, mau nggak mau. Suka nggak suka, mau nggak mau, keterpisahan itu nggak bisa dielakkan gitu. Jadi momennya bukan kapannya, bukan seberapa lama menujunya, tapi sesaat kita masih memiliki waktu antara jarak saat ini sampai ke perpisahan. Di situ saya rasa penting untuk kita selalu disyukuri gitu, dinikmati gitu. Jadi teman-teman kalau lagi ada yang banyak masalah ribet, sisakan waktu untuk tetap menikmati apapun dalam masalah itu gitu. Kadang suka gini, aku tuh lagi banyak masalah, nggak pantas untuk happy-happy, nggak pantas untuk senang-senang, ini lagi masalah nih. Jangan gitu. Jangan gitu. Seberat apapun, luangkan waktu untuk bahagia. Kenapa? Karena bahagia itu pilihan. Mau ada masalah, nggak ada masalah, bahagia bisa kita pilih saat ini juga. Anyway. Gitu ya. Oke, awas kena jerawat, ini lagi puber. Tadi ada yang nyubit. Oke, sampai sini oke ya teman-teman ya. Jangan lupa itu ya. Karena stigmanya sekarang, pokoknya kalau lagi bete, lagi kesel, lagi susah, harus susah aja gitu. Kayak nggak pantas gitu bahagia sekarang. Aku tuh bahagia nanti aja deh kalau masalahnya udah beres. Ya nggak akan beres-beres atau. Ya, oke. Ada kepercayaan diri karena penerimaan. Aku mampu melakukannya. Nah, switching, nih ya, switchingnya dari sini. Dulu takut mau perform. Begitu udah menguasai, ketagihan malah. Pengen main terus. Kenapa? Karena udah menguasai gitu. Karena udah switch dari apatis menuju kepada penerimaan. Duh teman-teman kebayang ya kalau
Dulu awal-awal saya live TV dulu inget banget di RCTI gitu ya. Kebayang satu kamera itu mewakili jutaan mata gitu. Dan salah waktu live itu fatal banget kan gitu. Waduh, pertamanya tuh grogi, takut, udah aja. Aduh itu nggak enak banget, bener demam panggung lah gitu. Nah lama-lama nggak ada panggung demam gitu. Itu selalu diulang-ulang ya. Lama-lama nyari panggung aja pokoknya gitu. Gitu ya. Karena kenapa? Di situ udah ada switching gitu. Dari apatis, menerima, akhirnya apa? Saya gembira melakukannya gitu. Ya, cara menghilangkan grogi gimana? Diterima dulu aku grogi. Saya ingat ya waktu di kelas public speaking, ini cerita teman-teman. Kadang orang tuh grogi gitu ya, waktu di depan umum. Gimana coba? Si guru ini saya lupa nama gurunya, lupa banget, udah lama banget. Tapi teorinya saya ingat banget gitu. Dan itu saya aplikasikan. Kalau kamu di depan umum lagi merasakan cemas atau takut, ceritain aja. Kamu nggak usah nutup-nutupin itu dari audiens gitu. Nah saya coba tuh. Jadi pernah suatu saat lagi show tuh lagi gundah. Hadirin sekalian, saya sebetulnya malam hari ini lagi ngerasa nggak tenang. Lagi merasa khawatir dan lagi cerita gitu. Nah setelah ada cerita apa dan lain-lain, diterima gitu. Justru itu bisa menjadi storytelling yang menarik justru gitu. Nah itu asik lah pokoknya. Anyway, teman-teman disarankan belajar public speaking ya. Karena sehebat dan sepintar apapun kita, kalau kita nggak bisa mendelivery dengan oke, orang lain nggak ngerti gitu. Itu penting. Ya, belajar bagaimana cara mengemukakan pendapat, ide. Karena salah paham itu datang karena kita nggak bisa nggak bisa menyampaikan apa yang kita rasain gitu kira-kira. Itu penting. Ya, itu penting banget. Latihan. Oke? Ada kepercayaan diri karena penerimaan, aku mampu melakukannya. Pada level penerimaan, ada kesadaran yang lebih besar terhadap keberadaan orang lain, sehingga di kelas public speaking kita menjadi sadar akan rasa sakit, penderitaan, dan rasa malu orang lain di dalam kelas dan mulai peduli pada mereka. Nah, inilah perlunya community, teman-teman. Teman-teman nge-lag nggak? Sorry, check one. YT, aman? Tok aman, TikTok oke. Coba cek dulu. Ini kok kayak nge-lag sih? Aman. Teman-teman di YT aman. Oke, sip. Sorry. Tadi ada yang nulis nge-lag, takutnya nge-lag. Aman ya. Alright. Nah. Jadi ada gini. Balik. Inilah kenapa pentingnya community. Teman-teman gini. Kalau orang lagi mau pergi kelas public speaking, berarti kan orangnya semuanya pada nggak bisa public speaking ya. Berarti semuanya senasib gitu. Senasib. Jadi begitu kita salah, nggak apa-apa dia juga semuanya salah gitu kira-kira. Nah itu tuh bikin kita jadi sama nih. Kayak kita kumpul malam hari ini di frekuensi ini, sesama satu frekuensi tuh ya itu tadi gitu. Ngerti bahwa gua ngerti banget lu takut ya ngomong di depan. Iya gua juga sama. Nah ini sama nih. Ini kalau dikumpulin masalah kita tuh nggak jauh-jauh beda. Ya kita kalian ya, nggak jauh beda aja. Urusannya di situ-situ aja, gitu kira-kira, gitu ya. Nah makanya ketika kita ada dalam community, disitulah the power of community. Makanya nanti akan jadi kecerdasan kolektif gitu. Ya anyway, ya jangan ngomongin jerawat lah udah. Nah, ini lagi puber udah dibilangin juga ya, sip. Oke, aku mampu melakukannya. Pada level penerimaan ada kesadaran yang lebih besar terhadap keberadaan orang lain, sehingga di kelas public speaking kita menjadi sadar akan rasa sakit, penderitaan, rasa malu orang lain. Di dalam kelas mulai peduli pada mereka. Nah, ini yang asik teman-teman. Teman-teman, ini kalau ada yang ini memang nggak malam hari ini nggak komal ya. Kalau komal tuh kan cerita gitu ya. Kita ada empati gitu ya. Kalau di roomnya Cohen gitu misalnya, ada cerita. Dengar cerita orang lain, gitu. Ada empatinya. Ngerasa nggak gitu? Iya ya. Dia cerita gitu ya terhadap masalah. Kita benar-benar sangat empati gitu di situ. Dan itu kan apa coba? Munculnya di situ apa coba? Nih, dengan munculnya welas asih terhadap orang lain, kesadaran yang terpusat pada diri sendiri
lalu menghilang. Jadi ketakutannya jadi hilang gitu. Jadi begitu dengar, welas asihnya muncul gitu. Muncul aja. Nah tapi ini tuh beda tipis sih teman-teman. Hati-hati ya kalau ada kata-kata bersyukur yang nggak tepat pada komposisinya. Contoh-contoh. Nah kamu tuh bersyukur, nah lihat tetangga makan aja susah. Nah ini bukan bersyukur, namanya menghina gitu ya. Karena bersyukur bukan masalah ngebandingin gitu, bukan itu poinnya. Gitu ya. Nah nanti kita bahas lebih detail di belakang. Nah cuman ini kenapa perlu community, kenapa perlu base dari community, karena dengan community yang satu frekuensi bisa membangkitkan welas asih gitu. Kan jangan lupa ya teman-teman, frekuensi itu nggak bisa bohong lah. Pokoknya nggak jauh-jauh gitu. Contoh lagi, kita misalnya nggak bisa mengutarakan sesuatu, tiba-tiba ada teman yang naik ngobrol, apa yang dia omongin mewakilkan banget kita. Pernah gitu nggak teman-teman? Kita nggak ikut ngobrol, nggak ikut cerita, nggak ikut ngomongin apa permasalahan kita, tapi kita dapat jawaban karena diwakilkan. Coba, top banget nggak? Nah, maka ya di situ. Ketika kita kumpul dalam same frekuensi yang sama, ada welas asih di situ. Oke? Sip ya. Dan mudah-mudahan ini kita pupuk nih teman-teman. Kita pupuk welas asih ini gitu. Kita pupuk frekuensi ini. Saya tuh selalu terharu dan selalu bahagia bahwa yang datang ke sini kita sama-sama di frekuensi ini yang ini tuh momen mahal loh. Sok ya, kebayang nggak? Kalau nggak ada yang namanya online, ini saya harus nyewa GBK kali tuh di seberang untuk ngumpulin 700 di sini, 200 di sini, 800 orang, coba kebayang nggak? Gitu ya, itu aduh udah deh, super dahsyat gitu. Ya, oke ya teman-teman ya. Nah, peristiwa itu lalu disusul dengan datangnya momen-momen kedamaian. Jadi emang tahapan gitu, nggak bisa cepet-cepet sih, nggak bisa. Tahapan aja, ya. Dalam perjalanan pulang dari kelas, kita mengalami kepuasan batin, perasaan bahwa kita telah tumbuh, bahwa kita telah berbagi. Beres les, aku sekarang tahu cara ngomong harus gini, dan itu rasanya pengen cepet-cepet ngomong. Dan itu rasanya pengen cepet-cepet dipraktekin gitu. Gitu ya teman-teman ya. Dalam pengalaman berbagi, kita telah melupakan diri sendiri untuk beberapa saat. Teman-teman, please, apapun yang kita miliki, berbagilah. Karena, aduh ini jadi rada ngomongin teologis ya. Ini gampangan aja. Hitungan dunia dan akhirat, quote and quote ya, itu totally different, beda banget. Dalam hitungan dunia, uang semakin dikeluarin, semakin habis. Tetapi dalam sebaliknya, kebaikan yang dikeluarkan itu semakin tambah gitu. Teman-teman, sesuatu yang diajarkan akan membuat kita memahami dan menguasai ribuan kali lipat. Makanya saya pernah dikasih tahu sama guru saya, kalau kamu pengen mahir, ajarin. Kalau kamu pengen mahir, ajarin. Punya satu, ajarin. Dua, ajarin. Kenapa? Begitu ngajarin, terasah. Begitu ngajarin, jadi lebih mastery dan disitulah poinnya bisa naik ke level berbagi. Itulah kenapa berbagi itu banyak sekali kalau kita ngomongin hormonal gitu ya. Gitu teman-teman. Maka kenapa sih outputnya itu adalah welas asih gitu. Kenapa sih value-nya itu adalah kebermanfaatan gitu kira-kira. Anyway. Dalam perjalanan pulang dari kelas, kita mengalami kepuasan batin, perasaan bahwa kita telah tumbuh, bahwa kita telah berbagi. Dalam pengalaman berbagi, kita telah melupakan diri sendiri untuk beberapa saat. Ingat teman-teman, ketika kita berbagi, akunya nggak ada. Jadi pengen cerita ini. Punten ya kalau udah ulang-ulang jangan bosan.
Saya jadi ingat salah satu ceritanya, saya lupa ini Ibnu Arabi apa Ibn Rushd atau Rumi gitu ya. Tapi kalimatnya gini teman-teman. Ada seorang murid yang pengen belajar kepada guru sufi gitu. Terus dia tanya, Syekh, saya mau belajar tentang ketuhanan. Saya pengen kenal Tuhan, Syekh, dia bilang. Tuh guru sufinya. Tahu nggak si guru ini nanya pertama kali ke muridnya apa? Pertanyaannya adalah, kamu udah pernah jatuh cinta belum? Belum, Syekh. Udahlah. Kalau kamu belum pernah jatuh cinta, kamu jangan pernah pengen belajar tentang ketuhanan. Bingung tuh. Apa urusannya ya? Jatuh cinta dengan ketuhanan gitu. Dah, singkat cerita dia pulang, terus dia ngalamin jatuh cinta, terus dia baru ngerti. Ternyata satu teman-teman. Ketika kita jatuh cinta, yang ada hanyalah yang kita cintai. Bahwa mencintai adalah meniadakan aku gitu. Bahwa mencintai menghilangkan aku. Kenapa? Karena di saat itulah I am nothing. Akunya nggak ada. Betul nggak? Nah itulah ketika kita berbagi, akunya nggak ada. Dan disitulah tumbuh kesadaran. Makanya maaf banget ya. Segimanapun kita mau dapat hikmah kemana-mana, tidak akan ada hikmah yang kita dapatkan dalam pembelajaran baca, dalam kajian, dalam apa. Nggak bisa. Hikmah hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Doing, doer, lakukan. Karena sadarilah ketika kita nolong siapapun, I am nothing. Nah di situ dia baru ngerti si muridnya gitu. Anyway, apalagi ketika ceritanya Yusuf dan siapa? Kok jadi lupa sih? Siapa pasangannya Yusuf ya kok jadi lupa? Ya itu ada satu cerita gitu ya. Wah itu keren banget sih. Ya nanti kapan? Julaiha, yes. Lu pernah dengar cerita Yusuf Julaiha? Whole story dari perspektif Rumi? Itu keren banget sih. Itu sama seperti ceritanya ya Ibnu Arabi udah pasti ya. Rumi juga gitu. Ya kira-kira kurang lebih begitulah. Intinya adalah peniadaan aku gitu. Ya, oke. Nanti saya cerita ya. Ini kita beresin dulu di sini. Duh yang bawa obor tuh siapa ya yang mau ngebakar nerak, yang mau ngebakar surga, yang mau ngebakar surga sama yang mau ngebanjur neraka tuh Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, itu nanti similar dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Ya, nanti kita cerita. Dalam pengalaman berbagi, kita telah melupakan diri sendiri untuk beberapa saat dan lebih mementingkan kebahagiaan orang lain. Anyway, kita menikmati pencapaian orang lain. Dalam keadaan ini, ada anugerah yang mentransformasikan diri kita. Teman-teman, saya sangat bahagia banget. Kalau orang yang ketika ngobrol bareng sama saya, dan orangnya jadi ngerti banget, dia lebih dapat banget, dan dia bisa lebih pesat, dan dia bisa lebih mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Priceless, teman-teman. Udah deh. Dah aja. Misalnya ya, ada orang belajar kartu sama saya, terus si orangnya jadi sukses banget. Ya ampun, udah deh. Tuh, dahsyat aja. Gitu ya. Dalam keadaan ini, ada anugerah yang mentransformasi diri kita, penemuan kasih sayang di dalam batin, perasaan terkoneksi dengan orang lain, dan rasa welas asih atas penderitaan mereka. Jadi hati-hatilah kalau kita punya SMOS, itu namanya dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Udah aja. Dah, kalau masih ada rasa-rasa itu, coba dilatih. Ya, kadang tetangga beli kompor yang panas, gua gitu. Waduh, ini beli kompor baru nih. Duh, nih tetangga nggak kerja, mobil baru mulu nih. Dari mana nih? Jangan-jangan dari gunung. Udah gitu aja gitu kerjaannya gitu ya. Kira-kira gitu intinya. Ya, jadi hati-hati kalau udah mulai masuk ke stadium 3
Penyakit hati itu kan stadiumnya ada 4 ya teman-teman, masih ingat nggak? Iri, sorry, benci, iri, benci, dengki, dendam. Dah. Kalau udah dendam, stadium 4 aja udah gitu. Nah makanya dicek kalau temen sukses, kitanya, nah hati-hati. Ya, hati-hati aja. Oke? Dengan perkembangan penuh ini, kita kemudian bisa berbagi dengan orang lain tentang bagaimana kita menyimpan rasa takut berbicara di depan umum. Nah, akhirnya bisa cerita. Dulu ya, saya tuh nggak bisa, saya takut. Teman-teman bisa bedain nggak? Mana orang cerita dengan pengalaman dan mana orang cerita dengan dongeng? Bisa bedain nggak? Kalau orang nyeritain cuman dongeng, kayak hampa gitu. Pernah nggak ngerasa gitu teman-teman? Tapi kalau contoh ya, ketemu guru misalnya. Guru nih, aduh guru ya. Kehadirannya aja udah gitu loh. Baru ngomong beberapa kata aja udah celup celup celup. Kenapa? Karena dia walk the talk. Karena dia mengucapkan apa yang dia lakukan. Jangan lupa, energi terbesar dalam ucapan kita adalah sesuatu yang kita lakukan. Oke? Dengan perkembangan penuh ini, kita kemudian bisa berbagi dengan orang lain tentang bagaimana kita menyimpan rasa takut berbicara di depan umum. Langkah-langkah yang kita ambil untuk mengatasi keberhasilan yang kita alami, meningkatnya penghargaan pada diri sendiri, dan perubahan-perubahan positif dalam jalinan hubungan kita. Seluruh perkembangan ini adalah dasar dari kekuatan self-help group. Nih, kayak kita teman-teman. Teman-teman kita kan sok ya. Ini rata-rata dari kita semua nih nggak ada yang pernah ketemu langsung, bener nggak? Nggak tahu, nggak ketemu gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu ya. Kayak ini kayak udah ketemu lama, kayak udah ngobrolnya enak banget gitu ya, kayak frekuensinya nyaman banget. Gimana ya, susah diceritain tentang kenyamanan ini kan nggak bisa dibuat-buat gitu loh teman-teman. Setuju nggak? Ngerasa gitu nggak? Betul nggak? Kayak yang udah lama kenal gitu ya, kayak yang ngobrol nyantai banget gitu, kayak yang nyaman aja gitu. Nah ini Hawkins bilang ini disebut dengan yang namanya self-help group gitu. Ya, dan ini kan teknologi udah asik ya gitu. Jadi ya kita paradoks ya. Di satu sisi teknologi bisa membuat gini, di satu sisi juga bisa destroying sih gitu. Tapi anyway, that's life. Nggak mungkin tanpa paradoks dalam apapun itu gitu by the way. Ya. Berbagi pengalaman batin dari level terendah ke level tertinggi dalam skala emosi. Apa yang pada mulanya tampak sulit dan tak tertanggungkan, kini telah diatasi dengan hasil yang gilang gemilang. Peningkatan penghargaan pada diri sendiri ini kemudian meluas ke bidang lain, dan peningkatan rasa percaya diri menyebabkan keberlimpahan materi yang lebih besar dan kesuksesan dalam karir. Pada level ini, cinta mengambil bentuk berbagi dan menyemangati orang lain. Teman-teman, kalau kita udah melampaui sesuatu, pasti deh ada rasa gemes. Ayo dong, ayo dong, ayo dong, gitu. Betul nggak? Dan itu alamiah gitu. Karena tahu bahwa dulu saya gitu, dong nggak mau bisa lah gitu. Ayo dong gitu. Gitu ya. Pada level ini, cinta mengambil bentuk berbagi dan menyemangati orang lain, aktivitas kita pun menjadi konstruktif. Konstruktif. Berarti kalau konstruktif, vibrasinya ada di mana? Power dong. Betul nggak? Kalau power berarti kenapa? Ada kekuatan. Nah, energi yang dipancarkan pun positif dan menarik bagi orang lain. Menyebabkan umpan balik positif yang tiada henti. Udah teman-teman. Umpan balik yang tiada henti. Diulang-ulang. 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 Makanya nanti di level Hawkins ya, contoh sederhana ya. Satu orang di level penuh welas asih,
itu dia bisa memengaruhi ribuan orang di level 200 ke bawah, teman-teman. Jadi analoginya ya, ini mah bodoh-bodohannya supaya gampang ya, supaya gampang aja. Let's say kita ngomong di Jakarta aja ya. Teman-teman tahu kalau Cilandak itu di Jakarta Selatan. Kalau ada orang rumahnya di Cilandak bangun dengan super happy dan super peace, itu dia akan memengaruhi se-Jakarta Selatan. Bodoh-bodohannya gitu aja gampangannya. Jadi penting banget untuk kita memvibrate. Itu penting. Nah, yang kemarin cerita, itulah tugas ibu sebagai mitokondria rumah. Kalau ibu bangunnya bete, oh udah, beres. Serumah bete aja. Misalnya, contoh. Ya, karena kenapa? Semuanya vibrate. Gitu. Semuanya ada gelombang. Gitu. So, itulah kembali kepada Tesla bahwa energi, vibrasi, frekuensi, nggak bisa lepas. Anyway. Alat ngukurnya Hawkins tuh ada juga sih. Saya lupa namanya, tapi kalau Lipton pernah ngukur juga, Joe Dispenza pernah ngukur juga. Mungkin boleh dicek apa namanya energy meternya Joe Dispenza atau Lipton, itu nanti ada di situ. Anyway, cara ngukurnya sederhana gini deh. Yang udah punya anak ya, si anaknya senyum tapi hatinya nggak enak, ibunya tahu gitu. Gitu. Nah, jadi ngerti gitu. Oh, ini si kakak misalnya senyum tapi nggak enak ya rasanya gitu misalnya. Ya, anyway. Nah, nanti semakin kita latihan makin peka pasti. Gitu. Ya. Pada level ini, cinta mengambil untuk berbagi dan menyemangati orang lain. Aktivitas kita pun menjadi konstruktif, energi yang dipancarkan pun positif dan menarik bagi orang lain. Menyebabkan umpan balik positif yang tiada henti. Begitu kita mengalami perkembangan ini dalam skala emosi, di satu area tertentu, kita sekarang mulai menyadari bahwa itu bisa dilakukan di area-area yang lain yang penuh batasan dalam hidup kita. Di belakang semua aku tak mampu, hanyalah aku tidak akan. Jadi teman-teman, aku nggak mampu deh, berarti nggak akan aja. Sama ingat ya waktu saya cerita, kayaknya nggak mungkin deh sama dengan aku nggak mau. Ah, nggak mungkin, ya udah nggak mau gitu. Ya, jadi kalau udah nggak mau, semesta bingung lu maunya apa sih gitu, pengen tapi ngerasa nggak mampu gitu, aneh gitu sebetulnya. Ya, itu penting banget. Makanya energi, pikiran, fisik itu sebisa mungkin satu align, satu arah gitu. Karena antara pikir, energi, perasaan, tubuh yang align itu akan progres gitu kira-kira. Kan biasanya jadi acak-acakan ya, pikiran kemana, perasaan kemana, tubuhnya nggak ngapa-ngapain. Senin hidup baru, tapi diem mulu gitu, nggak bisa. Oke, di belakang semua aku tak mampu, hanyalah aku tidak akan. Aku tidak akan berarti aku takut. Atau aku malu. Atau aku takut gagal. Ya, ini banyak yang nggak disadari nih tentang takut ini gitu. Anyway. Aku tak mau menurunkan kebanggaanku. Di belakangnya adalah amarah pada diri sendiri dan keadaan-keadaan yang ditimbulkan oleh kebanggaan diri. Menerima dan melepaskan perasaan-perasaan ini membawa kita pada keberanian dan dengan itu akhirnya penerimaan dan kedamaian batin paling tidak pada area yang telah diatasi. Ya. Apati dan depresi adalah harga yang kita bayar karena patuh pada diri kecil kita. Itu yang kita dapatkan karena telah memainkan peran korban atau yang disebut victim. Aduh, aku korban nih. Gara-gara dia aku. Ini jadi drama banget gitu hidupnya. Ingat ya, apa yang dikasih makan itu tumbuh. Ada hidup, ada drama hidup. Jadi kalau drama hidup yang dikasih makan, dia akan tumbuh. Victim terus gitu. Jadi kalau victim terus, mereka salah gara-gara mereka. Aku gini gara-gara, aku tuh nggak bisa berkembang gara-gara aku dari kecil tuh diajarin sama, oh udah tuh, jadi si paling tersakiti, benar.
Itu mental victim gitu. Oke? Sekali lagi teman-teman, sedalam apapun kondisi kita terpuruk lagi apa dan lain-lain, luangkan waktu untuk bahagia. Bentar juga nggak apa-apa lah. Jangan sampai mikir bahwa aduh udah malah lagi kasus ini kayaknya belum layak untuk bahagia dan belum layak untuk senang-senang gitu. Enggak gitu. Ya, seenggaknya ada luang waktu bahagia bentar aja nggak apa-apa. Sok sedih lagi habis gitu. Nah, nanti lama-lama switching gitu. Ingat ya, semuanya pilihan. Pilihan. Oke? Apati dan depresi adalah harga yang kita bayar karena patuh pada diri kecil kita, itu yang didapatkan karena telah memainkan peran korban atau victim dan membiarkan diri kita diprogram. Ingat ya, diprogram oleh apa? Subconscious mind kita. 95% diri kita adalah kebiasaan, habits, perception. Diulang-ulang, autopilot. Ya, dan itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Jadi kalau bahasanya Joe Dispenza, body become mind. Tubuh yang menguasai diri kita gitu. Nggak pengen sih melakukan itu, tapi ini kayak otomatis gitu. Kalau kata Dokter Rama kemarin yang terjadi pada judi online sih. Tahu ini nggak pengen, tapi gini aja misalnya gitu. Ya, itulah kenapa penting untuk melakukan yang namanya reprogramming dengan melakukan salah satunya adalah changing atau melakukan new habits. Lakukanlah kebiasaan baru gitu. Biar manual, satu contoh sederhana adalah masuklah ke pause moment. Contoh. Kita udah terbiasa rata-rata ngomong dulu baru mikir. Coba sekarang latihan mau ngapa-ngapain diam dulu gitu. Pause dulu aja. Pause dulu aja. Pause dulu aja gitu. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks pause dulu, ya di situ kita punya momen untuk memilih gitu. Enggak make program lama gitulah kira-kira. Karena antara program lama dan program yang akan kita pilih itu tergantung dari bagaimana kita melepaskan dari yang namanya kebiasaan gitu, by the way. Ya, teman-teman banyak pause. Kalau dalam tradisi Islam kan pause-nya 5 kali sehari. 5 kali sehari pause itu kan sebetulnya untuk apa? Supaya kita nggak berputar-putar di kebiasaan yang sama gitu kira-kira. Ya. Oke. Itu yang kita dapatkan karena kita memainkan peran korban, victim, dan membiarkan diri kita diprogram. Itu adalah harga yang kita bayar karena tunduk pada kenegatifan. Itulah resiko menolak bagian dari diri kita sendiri yang penuh kasih, berani, dan agung. Itulah akibat dari membiarkan diri kita direndahkan oleh diri sendiri atau orang lain. Itu merupakan konsekuensi dari mempertahankan diri sendiri dalam konteks negatif. Kenyataannya, itu hanyalah pembatasan terhadap diri kita yang kita biarkan terjadi tanpa sadar. Jalan keluarnya adalah menjadi lebih sadar, balik lagi. Apa makna menjadi lebih sadar? Untuk memulainya menjadi lebih sadar berarti mulai mencari kebenaran untuk diri sendiri. Alih-alih membiarkan diri kita diprogram secara membabi buta, baik oleh kekuatan dari luar atau kekuatan pikiran kita sendiri, yang berusaha merendahkan diri sendiri dengan berfokus pada segala hal yang lemah dan tak berdaya. Untuk keluar dari sana, kita harus menerima tanggung jawab untuk menangani kenegatifan yang sekian lama kita yakini. Ingat ya, faktor keyakinan sangat bermain di sini gitu. Ya, hati-hati sama keyakinan kita, kalau penting perlu upgrade keyakinannya gitu. Karena jangan-jangan kita lupa untuk mengupgrade itu gitu. Ya. Maka jalan keluar dari hal ini adalah mulailah mempertanyakan segalanya. Nah, ini penting. Ada why di situ. Ingat nggak waktu kita bahas teman-teman? Sebisa mungkin kalau mau ngapa-ngapain, perlu nggak? Habis itu dikerjain ya udah. Tapi kalau misalnya mau gini, tanya dulu, ini perlu nggak? Nah, kerjain. Karena kadang-kadang banyak hal yang nggak perlu yang kita kerjain gitu.
Justru habis energi di tempat hal yang nggak penting gitu. Kan saya selalu ulang-ulang ya teman-teman, marilah kita selalu melihat energi seperti uang. Jangan diinvestasikan di tempat yang zonk, yang merugikan. Kalau kira-kira nggak perlu marah, nggak usah marah. Kalau kira-kira nggak perlu komen, nggak usah komen. Nggak semua posting harus ada komen kita misalnya. Nggak semua berita harus kita tahu gitu. Nah disitulah kita penting untuk melakukan filter by the way. Oke. Ada banyak model akal pikiran atau yang disebut mind. Salah satu yang terbaru adalah model komputer. Kita bisa melihat konsep akal pikiran atau mind, atau pikiran atau thought. Akal pikiran itu mind, pikiran itu thought, ya itu dua hal yang beda ya. Dan sistem keyakinan sebagai program. Ingat ya, keyakinan itu program. Kita diinstal sama apa jadi keyakinan kita. Jadi hati-hati sama keyakinan. Aku tuh yakin, hati-hati nih. Karena program kita beda gitu. Ya, hati-hati. Makanya dalam perspektif tasawuf, yakin tuh ada 3. Ainul, ilmun, hakul. Jadi tahu ilmunya, nyaksikan, sama mengalami langsung gitu. Itu penting. Oke? Karena semua itu adalah program, maka semua itu bisa dipertanyakan, dibatalkan, dan dibalik. Nih. Program positif bisa menggantikan yang negatif jika kita mau. Program positif bisa menggantikan yang negatif jika kita mau, pun sebaliknya. Ya kalau udah yakin tuh bahaya ya, kayak placebo lah gitu teman-teman. Ya, itu juga hati-hati sama keyakinan. Aspek yang lebih kecil dari diri kita tentu saja mudah menerima pemrograman negatif. Jadi memang pemrograman negatif jauh lebih cepat on gitu ya kira-kira. Jika kita melihat sumber pikiran kita, mulai mengidentifikasi asal-usulnya dan menghentikan kepongahan melabelinya sebagai milikku, dan karena itu kita pun melindunginya. Jadi teman-teman, kenapa orang yang susah melepaskan kemelekatan itu pasti menderita? Kenapa? Karena dia pengen megang terus gitu, nggak mau kehilangan. Makanya salah satu ego terbesar itu adalah bagaimana ego selalu ingin melindungi identitas gitu. Ya, hati-hati gitu. Makanya kalau kita terlalu melekat kepada identitas itu bahaya. Ya, makanya penting untuk ngelepasin identitas gitu. Anyway. Kita bisa memperhatikan bahwa pikiran bisa dilihat secara objektif. Oke, ingat ya, ada realitas objektif, ada realitas subjektif. Ini bolpen, subjektif atau objektif kira-kira? Ayo, subjektif atau objektif? Ini realitasnya gini, kalau saya bicara bahwa ini adalah bolpen nih ya, itu sebetulnya kebenaran bukan kira-kira? Bukan, tapi kesepakatan gitu. Subjektif, bukan objektif. Kita menyebutkan ini adalah bolpen. Dan kita sepakati gitu. Kalau saya dari kecil dikasih tahu ini pensil, saya akan bilang pensil. Betul nggak? Ya, makanya ada subjektif, objektif, ada interrealitas subjektif nanti. Nanti kita bahas habis gitu. Ini warna apa teman-teman? Ini warna apa nih? Merah kan? Subjektif objektif nih? Subjektif. Karena kita orang Indonesia manggilnya merah. Tapi orang Inggris manggilnya red gitu. Dan ini sudah menjadi kolektif bahwa ini merah. Sekarang saya tanya, kalau saya sebut ini warna kuning, bisa berantem nggak kita? Bisa. Yang ini ya maksudnya ya. Tapi kalau dari kecil saya dikasih tahu ini warna kuning, saya akan nyebut ini kuning. Oke?
Dan yang kita lihat semuanya subjektif. Kita ngomong ini Queen of Heart. Ini tuh bisa ngomong Queen hati, Queen of Heart, Queen apa macam-macam lah gitu dengan bahasanya masing-masing. Nah maka kalau kita mulai ngelihat dari objektifnya, nggak akan banyak berantem nanti. Ya, nanti kita bahas ya. Apa itu realitas objektif dan apa realitas subjektif. Yang satu apa adanya, objektif. Yang subjektif apa akunya. Maka kita selalu pakai kacamata konsep. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita tahu dengan kacamata kita. Makanya teman-teman, mending jangan ngerasa benar. Kenapa? Benar menurut siapa? Menurut kacamata aku. Menurut kacamata dia belum tentu loh. Sip ya? Makanya sekali lagi, kata kunci dari semuanya adalah stay humble. Rendah hati tadi gitu. Ingat ya, bukan rendah diri gitu. Oke? Sip ya, terakhir ya. Jadi saya ulang dulu sampai sini. Jika kita melihat sumber pikiran kita mulai mengidentifikasi asal-usulnya dan menghentikan kepongahan melabelinya dengan milikku, dan karena itu kita pun melindunginya, kita bisa memperhatikan bahwa pikiran bisa dilihat secara objektif. Kita bisa melihat bahwa asal-usul pikiran seringkali merupakan pemrograman sejak kecil dari orang tua, keluarga, guru, layaknya kemampuan menggiring bola dari teman bermain sepak bola atau mengocehkan informasi yang kita dapatkan dari koran, film, televisi, radio, gereja, novel, input, dan semuanya. Diberitain 1 juta orang berkumpul, percaya lagi cuman ngelihat dari status sosial media. Realitasnya mungkin cuma 3 orang, diberitain 1 juta yang kumpul gitu kira-kira. So teman-teman, nanti kita ngerti bahwa kita hidup di dalam dunia yang sangat super duper ilusi gitu. Anyway. Oke? Sip ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ada something yang bisa kita ambil dari 21 ini. Ini bakal makin seru nih. Cuman mungkin akan agak dikit ngejelimet, nggak apa-apa ya. Karena sekali lagi si Letting Go ini saya agak sedikit racik dengan versi saya gitu. Dan teman-teman silakan juga kunyah sendiri dengan racikannya masing-masing gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita terus mau menggali dan meniti ke dalam diri kita. Teman-teman terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga ada bahan untuk kita kontemplasikan. Seenggaknya penghantar untuk bobo malam hari ini. Bobo yang nyenyak. Hatur nuhun dan love you all.